Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa setia menemani perjalanan hidup kami hingga pada saat ini. Kami Tuhan mau mendengarkan firman Tuhan, ajari kami. Biar lewat firman yang kami dengar menjadi bekal untuk menyenangkan hati Tuhan. Hadirlah Engkau tengah-tengah kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan buat kita saat ini tertulis dalam Mazmur 85 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah itu hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa minggu-minggu Advent ini, kita diingatkan kembali apa yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama. Mereka mengatakan bahwa akan ada tunas yang baru, bahwa akan datang seorang penyelamat bagi dunia. Kemudian yang menjadi pertanyaan dalam diri kita, sesungguhnya tujuan penyelamat itu datang ke dunia ini apa? Sesungguhnya tujuan daripada Sang Juru Selamat apa untuk datang ke tempat ini, ke dunia ini? Mari kita mencoba melihat firman Tuhan kita pada saat ini. Tentu kita boleh melihat bahwa tujuan Mesias, tujuan kedatangan Sang Juru Selamat adalah bagaimanakah Dia menegakkan keadilan, bagaimanakah Dia menegakkan kebenaran, bagaimanakah Dia datang memberikan kedamaian bagi setiap umatnya, bagi setiap orang tanpa kecuali. Hari ini Amang Inang kita diajak, kita dicoba untuk mengingat kembali bagaimanakah sesungguhnya hidup kita saat ini untuk kembali membenah diri di masa-masa Advent, di masa-masa perayaan kedatangan menyambut Sang Juru Selamat. Benarkah diri kita saat ini sudah mempersiapkan untuk menyambut kedatangannya? Apakah hati kita, pikiran kita sudah bersih di dalam menyambut kedatangan Dia? Ini adalah sebuah perenungan yang mendalam, bagaimanakah kita menerima Dia sebagai Sang Juru Selamat di dalam kehidupan kita untuk mencapai kebahagiaan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengajak kita, bagaimanakah hidup yang kita miliki ini selalu berbuat untuk Tuhan, selalu berbuah di tengah-tengah kehidupan kita.
Bagaimanakah setiap apa yang dirindukan Tuhan di dalam setiap umatnya untuk mengerjakan apa yang Dia inginkan dalam hidup. Ada banyak perintah, ada banyak larangan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya untuk hidup kita. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita jauhkan di dalam hidup kita untuk tetap bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan sesulit apapun kehidupan yang kita lalui, yang kita alami, kesusahan apapun yang kita lalui, jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Tetapi ingatlah bahwa Dia adalah sumber kehidupan kita. Kita harus memiliki pengharapan kepada Dia. Lihat pemazmur. Dia selalu menyatakan kebesaran Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya ketika dia mengalami berbagai persoalan, pergumulan, kesusahan di dalam hidupnya. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia mengingat Tuhannya. Dia tidak pernah melupakan Tuhannya. Bahkan dia menyatakan di dalam dirinya dan kepada orang lain bahwa tanpa Tuhan pasti dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan sebuah persoalan kehidupan yang dialami. Dan dia menyatakan siapa saja yang menjauh dari Tuhan, siapa saja yang melanggar perintah Tuhan, siapa saja tidak mengindahkan kata Tuhan, maka orang-orang itu akan mengalami pergumulan hidup yang luar biasa. Maka orang-orang seperti itu akan mengalami kesusahan di dalam hidupnya. Jelas pemazmur kita melihat Amanginang. Dia datang merendahkan hatinya. Dia datang merendahkan dirinya, bermohon kepada Tuhan. Menyadari segala kelemahannya, menyadari kekurangannya, bahwa sungguh-sungguh dia memiliki keterbatasan di dalam dirinya bersama Tuhan. Dia mencoba untuk merenungkan. Dia mencoba untuk meminta, Tuhan, aku sebagai pemimpin harus boleh menyenangkan hati rakyatku. Aku sebagai pemimpin harus boleh memikirkan kebahagiaan rakyatku. Aku sebagai pemimpin ingin membawa rakyatku, bangsaku kepada kemajuan dan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan pemazmur mengatakan di ayat 9, dia menginginkan supaya bangsanya jangan kembali kepada kebodohan. Apa itu yang dimaksud dengan kebodohan oleh pemazmur ini? Kebodohan yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mau mendengar, yang tidak mau melakukan kehendak Allah. Tetapi biarkanlah bangsanya, bangsa pilihan Allah itu membawa kemajuan di dalam kehidupannya. Dan tetap mencintai Tuhannya, menyembah Tuhannya, tidak meninggalkan Tuhannya. Dan pemazmur ingin supaya bangsanya jangan hanya mengandalkan kekuatan pikiran saja, tetapi benar-benar bersungguh-sungguh setia kepada Tuhannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melihat bagaimanakah kehidupan bangsa Israel setelah mereka jauh dari Tuhan. Kesusahan, keterpurukan dialami mereka, bahkan mereka sampai putus asa dan tidak memiliki pengharapan karena kehidupan mereka yang cukup sulit.
pergumulan, persoalan kehidupan yang mereka hadapi di tengah-tengah perbudakan dan lain sebagainya, membuat mereka, di manakah Tuhan? Membuat mereka kembali mencari wajah Tuhan. Sehingga pemazmur mengatakan, Tuhan, ketika bangsaku mengenal Engkau, jangan biarkan mereka untuk meninggalkan Engkau dan memiliki kebodohan yang luar biasa di dalam hidup mereka. Luar biasa, Mang Ina. Pernyataan pemazmur kepada setiap orang. Barang siapa yang meninggalkan Tuhannya, maka dia dianggap bahwa dia yaitu adalah orang-orang yang memiliki kebodohan yang luar biasa. Karena hidupnya akan memiliki ragam macam kehidupan yang dia akan lalui. Keputusasaan akan dia miliki, dan kesusahan pun akan menghampiri kehidupan. Lalu kemudian, Amang Ina, ketika kita mengalami sakit, penyakit, persoalan yang kita tidak sanggup untuk memecahkannya, kita sudah berusaha sekuat tenaga, pikiran kita, kebolehan kita, keberadaan kita, kepintaran kita, kita berusaha berjuang untuk menyelesaikan persoalan ini, tetapi tidak ada jalan keluar. Firman ini mengatakan, ingat, engkau masih punya Tuhan, Tuhan yang pemurah, Tuhan yang mau menolong, Tuhan yang memberikan jalan untuk bagaimanakah kita boleh bersuka cita di dalam Dia. Sekalipun pergumulan hidup menghampiri kita, carilah wajah Tuhan. Carilah Dia yang memberikan kelepasan atas kehidupan pergumulanmu. Carilah Dia di dalam kesusahanmu. Sampaikanlah keluh kesahmu, maka Dia punya cara tersendiri. Dia punya jawaban atas setiap pergumulan hidup kita, atas penyakit kita. Dia punya jawaban itu, Dia punya kesembuhan itu, dan Dia punya jalan itu. Oleh karena itu, Amang Ina, kehadiran penantian kita akan kedatangan Tuhan. Dia datang untuk memberikan kebenaran, kedamaian. Dia datang untuk menegakkan segala yang ada di bumi ini dengan benar, dengan adil. Sebelum Tuhan datang, masa-masa Advent ini, kita diajak bagaimanakah kita merenungkan kembali hidup kita untuk tetap berpengharapan kepada Dia. Firman Tuhan juga berkata bahwa akan tiba waktunya Tuhan akan menetapkan kebenaran itu, kedamaian itu. Dan itulah sesungguhnya tujuan Tuhan, tujuan juru selamat hadir di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Amang Ina, melalui firman ini kita diajak untuk membawa keselamatan kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan kita. Kita diajak untuk menyatakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kita diajak untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita diajak untuk menegakkan kebenaran, untuk menyatakan sukacita, kedamaian di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, dimanapun kita berada. Kita diajak untuk mari setiap kehidupan yang engkau miliki, persembahkanlah itu kepada Tuhan. Kita diingatkan untuk bagaimanakah kita sesungguhnya menjadi seorang pemazmur yang memiliki jiwa, yang percaya bahwa ada solusi dari persoalan kehidupan dia, dan dia minta kepada Tuhan. Dia tidak pernah jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Dia tidak pernah jemu-jemu bermohon kepada Tuhan untuk sesuatu hal yang ia ingini.
kita punya kelemahan dan kita punya kelebihan. Di masa-masa Advent ini, Amang ingat, mari kita bersihkan hati kita, mari kita bersihkan pikiran kita, dan nyatakanlah kedamaian itu, nyatakanlah kebenaran Tuhan itu di dalam diri kita dan di dalam kepada semua orang. Lihatlah zaman saat ini, semakin lama iman orang-orang semakin merosot. Semakin banyak orang berpendidikan tinggi, tetapi perbuatannya masih tinggal dalam kebodohan. Ingat, kebodohan yang dimaksud oleh pemazmur adalah orang-orang yang melupakan Tuhannya, orang-orang yang meninggalkan Tuhannya, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhannya, orang-orang yang tidak menghormati Tuhannya, orang-orang yang tidak ingin menyembah Tuhannya. Itu adalah kebodohan yang dikatakan pemazmur. Banyak orang sekarang yang punya pendidikan, tetapi dia tidak menyatakan pendidikannya dengan kerendahan hati, tetapi malah melupakan Tuhannya. Oleh karena itu, Amang ingat, mari menjadi orang-orang yang peduli. Mari menjadi orang-orang yang diberkati dan terberkati oleh Tuhan. Bertobatlah, jangan berputus asa, tetapi milikilah pengharapan yang teguh di masa pandemik ini. Kita mungkin mengalami keterpurukan di dalam ekonomi, kita mungkin mengalami persoalan pergumulan kehidupan ini, tetapi ingatlah, Dia punya kuasa. Tetapi ingatlah, Dia punya jalan keluar. Berpengharapanlah, berdoalah, sebab ketika kita memiliki pengharapan dan ketika kita berdoa kepadanya, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan keselamatan itu akan kita miliki ketika kita mau melakukan mendengar, ketika kita mau berkarya di dalam Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Amin, kita berdoa. Benar Tuhan, kami percaya bahwa kehadiran-Mu dan penantian kami untuk menyambut kedatangan-Mu ke dunia ini akan memberikan kedamaian dalam diri kami, sukacita dan keadilan. Ketika kami merasa bahwa kami tertindas, ketika kami merasa bahwa kami memiliki keterbatasan untuk menyembah Engkau Tuhan, ingatkan kami lewat Roh Kudus-Mu, agar kami benar-benar sungguh-sungguh menyatakan kasih-Mu di tengah keadaan dunia ini, agar kami benar-benar berkarya di masa Advent ini, masa penantian, masa pengharapan. Bagaimanakah kami untuk tetap boleh berbuah di dalam diri kami, di dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Berkati seluruh jemaat-Mu HKBP Ujung Menteng, berkati jemaat-Mu yang di dalam perjalanan kehidupan mereka mengalami keterpurukan. Engkau Tuhan berikan kekuatan, Kau berikan sukacita atas hidup mereka. Ingatkan mereka, tak ada yang mustahil bagimu. Engkau boleh melakukan apa saja ketika mereka datang kepadamu dengan sungguh-sungguh dan kerendahan hati. Engkau menyembuhkan yang sakit Tuhan, Engkau memulihkan mereka lewat obat yang mereka minum dan tim medis yang merawat mereka. Dan kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau pemurah dan Engkau penyayang, Engkau pemaaf. Ketika kami datang bersujud dan tersungkur di hadapan-Mu Tuhan, maka Engkau akan menerima kami dan Engkau akan melihat keberadaan kami, akan pertobatan kami sungguh-sungguh dan ingin melayani Tuhan. Bapa Surgawi, yakinkan kami bahwa Engkau akan memberkati hidup kami setiap jalan kami. Engkau akan memberikan pertolongan bagi kami. Sehingga di masa-masa pandemi ini juga kami merasa bahwa Engkau hadir dalam hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati setiap pelayan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Engkau kuatkan kami dan Engkau ingatkan kami bahwa kami
harus memberitakan kebenaran yang daripada firman Tuhan. Dan kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini, berkati mereka Tuhan. Biarlah umur yang panjang yang Kau berikan bagi mereka menjadi kebahagiaan luar biasa untuk menyembah Engkau semakin dalam lagi Tuhan. Oleh karena itu, kepada-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami. Amin.